Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu audit sektor publik. Nah, sebelum kita masuki materi pada kali ini, saya akan perkenalkan diri saya sendiri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Zamroni dengan NIM 2104411000158. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita, yaitu audit sektor publik. Nah, sebelum kita ke materi inti, eh, kita harus tahu dulu pendahuluan audit sektor publik. Nah, sektor publik sejauh ini tak input dari tudingan korupsi, konspirasi, nepotisme, inefisiensi, dan pemborosan negara. Keluhan birokrat tidak bisa berbisnis ditujukan untuk mengkritisi buruknya kinerja perubahan sektor publik. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik pun tidak luput dari tuduhan tersebut. Sektor sektor publik pemerintahan adalah lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan dan legitimasinya berasal dari masyarakat. Selanjutnya adalah definisi audit sektor publik adalah audit adalah pengendalian independen atas aktivitas tertentu. Sedangkan mekanisme audit merupakan mekanisme yang menjadi pedoman akuntabilitas pengelolaan sektor publik. BUMN atau lembaga pengelola investasi negara dan organisasi sektor publik lainnya seperti yayasan, LSM, dan partai politik. Suatu proses sistematis yang secara objektif mengevaluasi bukti klaim yang dibuat mengenai aktivitas dan peristiwa ekonomi untuk menentukan derajat atau tingkat hubungan antara klaim tersebut dan kriteria yang ada dan untuk mengkomunikasikan hasil pada pemangku kepentingan. Menurut Indra Bestian, pengertian audit sektor publik adalah pelayanan investasi yang ditujukan pada masyarakat. Selanjutnya adalah angka penelitian audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini merupakan pengganti ketentuan warisan Belanda yaitu Indense Compatibility with atau ECW dan Instructies Vendere berpaling for the Agreements Regenskamer atau IAR yang mengatur prosedur prosedur audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah. Dari definisi tersebut, beberapa bagian perlu mendapatkan perhitungan yaitu proses sistematik, objektivitas, penyediaan dan evaluasi bukti, asersi, derajat hubungan kriteria yang ada, dan juga terakhir pengomunikasian hasil. Jadi perlu kita mengomunikasikan hasil ini agar bermanfaat hasil audit perlu dikomunikasikan pada pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya ada regulasi dalam audit sektor publik. Untuk menunjang keberhasilan penyelenggara organisasi sektor publik, maka urusan keuangan organisasi harus dikelola secara terkendali sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan efektivitas ekonomis, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, tetap menjunjung rasa keadilan dan kewajaran. Keuangan negara harus dikelola secara terkendali sesuai dengan peraturan perundang-undangan efektif ekonomis, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatuhan. Selanjutnya ada audit sektor publik dan sektor bisnis, di mana audit sektor publik dan audit sektor bisnis berbeda atau sektor swasta. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti Pemda, BUMN, BUMD, instan lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara dan organisasi sektor publik lainnya seperti yayasan, LSM, serta partai politik. Sedangkan audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang berorientasi laba. Audit sektor publik dan sektor bisnis sama-sama terdiri dari audit keuangan, audit kinerja, dan audit untuk tujuan tertentu. Dan selanjutnya adalah persamaan sektor publik dengan sektor swasta dan perbedaan sektor publik dengan sektor swasta. Bisa kita lihat pada tabel berikut ini perbedaan sektor publik dan sektor swasta yang dimana tujuannya sumber pendanaannya itu beda. Eh, karena untuk sektor publik sendiri itu pendanaan dari pajak distribusi utang ataupun obligasi pemerintah atau bisa laba juga BUMN atau BUMD. Sedangkan sumber pendanaan sektor swasta itu dari pembiayaan internal modal sendiri dan laba ditahan atau penjualan aktiva.
pembiayaan eksternal, utang, bank, obligasi, dan penerbitan saham. Dan untuk penanggung jawab sendiri, penanggung jawab adalah publik, DPRD atau DPR, dan untuk swasta sendiri yaitu bertanggung jawab pada pemegang saham dan krediator. Untuk struktur organisasi sendiri, untuk sektor publik itu ada birokratis, kaku, dan untuk sektor swasta fleksibel, datar, piramid. Dan untuk karakteristik anggaran itu untuk sektor publik terbuka, untuk sektor itu tertutup. Nah, selanjutnya jenis-jenis audit sektor publik, jenis-jenis audit sektor publik itu ada dua, yaitu audit keuangan dan audit audit kinerja. Dari berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat tiga jenis audit keuangan negara. Nah, untuk yang dicantumkan ini adalah hanya dua, yaitu audit keuangan dan audit kinerja. Dan untuk perbedaan audit keuangan sendiri dan kinerja itu bisa dilihat di tabel berikut ini. Selanjutnya adalah audit keuangan sektor publik yang menurut spesifikasinya, pengertian audit atas laporan keuangan adalah sebagai berikut. Satu, tujuan audit atas laporan keuangan auditor adalah menyampaikan pendapat yang jujur mengenai situasi keuangan hasil operasi. Tiga, haruskah sesuai prinsip akuntansi. Laporan audit merupakan saran untuk memberi opini auditor atau dalam kondisi tertentu menarik opini. Perbandingan definisi audit atas laporan keuangan dan definisi audit umum dapat mengungkap aspek-aspek penting dalam suatu audit sebagai berikut. Proses sistematis yang objektif, persyaratan untuk kegiatan dan acara keuangan, derajat atau tingkat hubungan hasil auditan atas laporan akuntansi akan diumumkan dalam laporan audit. Nah, selanjutnya ada sistem audit keuangan sektor publik yang di mana ikhtiar periode pendapatan tujuan dari audit siklus pendapatan adalah untuk mengidentifikasi distorsi material dalam pendapatan daerah atau organisasi, perimbangan dana, dan proses pendapatan sah lainnya. Koreksi yang dilakukan pada akuntansi pendapatan adalah sebagai berikut: kesalahan perhitungan dan atau penyampaian pendapat daerah, dan kesalahan akuntansi dan penyajian informasi, kesalahan audit yang dapat diperbaiki terdiri dari kesalahan akuntansi, memuat kesalahan, dan kesalahan penjumlahan dan pengurangan. Perencanaan audit keuangan menurut SPAP Indonesia GAAS Generally Accepted Auditing Standard merupakan standar pertama untuk perencanaan audit lapan yang memadai. Berikut ada tiga alasan utama mengenai sektor auditor harus menyampaikan rencana penugasan yang tepat untuk satu, memungkinkan auditor memperoleh bukti kompeten. Dua, membantu penjaga biaya audit tetap wajar. Tiga, menghindari kesalahpahaman dengan klien. Dan perencanaan inspeksi mencakup empat hal yang harus dilakukan sebelum inspeksi. Keempat, ya, adalah auditor harus memutuskan apakah akan menerima klien baru atau tetap memberikan jasa kepada klien yang sudah ada. Nah, selanjutnya adalah auditor harus menentukan mengapa klien menginginkan atau memerlukan audit. Dan selanjutnya adalah untuk menghindari kesalahpahaman, auditor memperoleh pemahaman tentang metode penentuan klien, buat pemilihan personal penugasan. Selanjutnya adalah penetapan regulasi audit keuangan. Nah, regulasi audit keuangan adalah peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan audit keuangan. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga kualitas audit keuangan sehingga laporan keuangan yang berhasil dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Di Indonesia, regulasi audit keuangan diatur oleh beberapa peraturan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 garis miring PMK titik 01 garing 2021 tentang akuntan publik dan kantor akuntan publik, peraturan otoritas jasa keuangan nomor 14 garis miring POJK titik 04 garis miring 2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. Nah, di sini penyusunan perencanaan audit tahunan oleh lembaga auditor. Di sini ada 14. Yang pertama, temu rencana audit tahunan itu adalah kita untuk merencana bagaimana audit selanjutnya. Penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan. Nah, di sini di poin 2 ini dijelaskan bahwasannya regulasi tentang tim, kita bentuk tim untuk mengaudit suatu perusahaan atau suatu
yang ingin kita audit. Yang ketiga ada penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit. Nah, ini regulasi tentang penerimaan organisasi yang akan kita audit selanjutnya. Dan survei awal karakter industri organisasi yang akan diaudit. Jadi sebelum kita mengaudit suatu perusahaan atau organisasi, kita harus mengsurvei dahulu untuk organisasi tersebut ataupun PT tersebut. Dan lima, pembuatan program audit. Nah, di sini kita menyusun semua program yang kita ingin audit di suatu lembaga ataupun organisasi. Dan selanjutnya penerbitan surat tugas audit. Nah, di sini kita membuat surat yang dimana nantinya akan diterbitkan dan kita kasihkan kepada suatu organisasi atau lembaga. Pelaksanaan audit keuangan. Nah, di sini kita akan melaksanakan audit yang telah kita susun yaitu audit keuangan dan selanjutnya adalah pembuatan daftar tamuan yang di mana daftar ini eh, menyangkup semua apa yang kita perlukan pas waktu di audit. Dan sembilan, pembicaraan awal tentang daftar temuan. Dan di sini sebelum kita ke daftar temuan, kita harus membincangkan pembicaraan ini lebih dalam tentang daftar temuan tersebut. Dan nomor 10, penyusunan draft laporan hasil pemeriksaan. Setelah kita mengaudit suatu lembaga ataupun organisasi, kita akan menyusun draft laporan tersebut untuk kita nantinya akan kita serahkan ke suatu lembaga atau organisasi. Dan nomor 11 adalah pembahasan draft laporan hasil pemeriksaan dengan organisasi yang audit. Jadi kita setelah kita audit dan kita susun laporan tersebut, kita akan menyampaikan kepada lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Dan 12, penyelesaian laporan hasil pemeriksaan yang di mana eh, poin ini adalah kita akan melaporkan segala hasil kita yang telah kita audit di suatu lembaga atau perusahaan. Dan selanjutnya adalah tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan yang di mana kita mengidentifikasi apakah ada hal yang janggal pas kita mengaudit suatu lembaga ataupun organisasi. Dan selanjutnya penerbitan laporan hasil pemeriksaan, di mana ini adalah laporan yang sudah final, yang sudah direvisi ataupun yang sudah kita eh, ajukan kepada suatu lembaga atau organisasi yang dimana sudah di ACC dan nantinya akan dipublikasikan. Selanjutnya adalah teknik audit keuangan sektor publik. Di sini ada 8, ada 11, ada 12. Yang pertama ada prosedur analitis dan dua introspeksi dan yang ketiga konfirmasi atau confirmance dan empat pemintaan keterangan dan lima perhitungan, enam penelusuran dan tujuh pemeriksaan bukti pendukung dan delapan itu pengamatan dan sembilan pelaksanaan ulang dan 10 teknik audit berbantuan komputer dan 11 pengujian pengandalian dan 12 pengujian substansi. Yang terakhir adalah contoh praktek audit sektor publik di organisasi atau sektor publik yang di mana satu, pemerintah pusat audit atas pemerintahan pusat ditujukan pada perolehan bukti audit yang cukup dan tepat. Dan dua, pemerintahan daerah. Audit yang diselenggarakan atas kegiatan pemerintahan daerah dapat dibagi menjadi audit keuangan dan audit kinerja. Tiga adalah di Indonesia ada dua jenis LSM. Pertama, LSM yang melakukan fungsi kontrol masyarakat dan kedua LSM yang melaksanakan program entitas. Dan empat adalah yayasan. Contohnya pelaksanaan audit atas kontrak pemborongan pekerjaan atau atas bantuan pemerintahan kepada yayasan atau badan hukum lainnya. Lima, partai politik sama seperti organisasi-organisasi sektor publik lainnya. Audit dalam organisasi partai politik juga dibedakan menjadi dua, yaitu audit kinerja keuangan dan audit kinerja non-keuangan. Dari sekian materi, bahwasanya eh, penulis menyimpulkan bahwasanya sektor publik selama ini tidak luput dari tuduhan korupsi, kolusi, nepotisme, influensi, dan pemborosan pemerintahan. Padahal sektor publik merupakan lembaga yang memutar roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Masyarakat menuntut organisasi sektor publik untuk menjadikan kualitas profesionalisme dan tanggung jawab publik serta nilai finansial dalam kegiatannya sehingga diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Kualitas audit sektor publik dipengaruhi oleh keterampilan teknis auditor dan independensi auditor, baik secara personal maupun institusi. Mungkin cukup sekian materi audit pada kali ini. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.